Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Ikal dan kali ini saya pengen sharing lagi pada teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil dari sharing yang saya sampaikan. Dan kali ini teman-teman ya berbicara tentang passion. Mungkin teman-teman yang masih muda gitu kan, terutama yang milenial, nggak asing dengan istilah passion. Passion itu sebenarnya teman-teman ya, ketika saya mencoba menggali gitu kan lebih dalam lagi, passion itu sebenarnya nggak terpaku sama satu aktivitas. Jadi bisa dikatakan passion itu terdiri dari beberapa aktivitas. Seperti saya sendiri menjalani sebuah passion gitu, dan saya menemukan benang merah dari aktivitas-aktivitas yang saya lakukan itu ternyata ada gitu kan yang benang merah ini. Contohnya gini, saya saat ini siaran radio, ngajar, nulis, kadang-kadang iseng-iseng bikin lagu juga gitu kan ya, nyanyi gitu kan istilahnya, dan bikin video seperti ini. Dan dari kelima aktivitas tadi, ketika saya tarik benang merah gitu ya, atau saya kerucutkan lagi, ternyata passion saya itu berbagi. Saya senang berbagi ilmu, senang berbagi pengalaman kepada teman-teman, kepada orang lain gitu kan istilahnya, melalui aktivitas-aktivitas yang saya lakukan itu. Jadi passion saya itu adalah berbagi. Nah, jadi apa ya istilahnya tuh, jangan stuck kepada wah saya tuh passion saya menyanyi gitu, nggak cuma itu aja gitu. Ternyata bisa digali lagi gitu kan, ternyata passion itu sebuah apa ya istilahnya tuh bukan aktivitasnya gitu. Passion itu kayak rasa senang gitu tuh, rasa senang gitu kan. Misalkan saya senang berbagi, diluapkan dengan berbagai aktivitas. Oke, berbicara tentang passion teman-teman ya, ada istilah yang mengatakan bahwa lakukan apa yang menjadi passion. Kata-kata itu sebenarnya benar gitu kan ya, tapi nggak pure. Saya sendiri gitu, saya sendiri nggak pure setuju juga dengan kata-kata itu, karena hidup terkadang mengharuskan kita untuk mencintai, untuk menyukai apa yang sedang kita lakukan. Karena kita juga kadang-kadang manusia gitu kan harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita cuma melakukan apa yang kita cintai, kadang-kadang kita nggak berkembang, nggak tahu gitu kan ya hal-hal yang di luar dari zona nyaman kita. Karena hidup itu kan ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita. Jadi mungkin teman-teman pernah gitu kan ya, apa ya istilahnya, terjepit gitu atau terjebak dalam satu keadaan yang mengharuskan teman-teman harus menyukai apa yang teman-teman lakukan. It's okay gitu kan, jalani dengan ikhlas gitu kan. Ternyata pastinya akan ada hal baik juga yang bisa teman-teman ambil juga dari aktivitas itu. Oke, nah dari situlah saya berkesimpulan sih teman-teman ya, bahwa hidup itu kalau cuma berbicara passion itu nggak cukup, karena ada hal-hal lain yang tentunya sangat penting juga. Makanya ketika saya coba baca-baca lagi gitu kan ya, bertemu sharing-sharing sama orang-orang yang bisa dibilang hebat gitu kan, ketemu satu konsep yang namanya ikigai. Ikigai ini adalah suatu konsep dari orang Jepang. Sederhana sih, ikigai itu adalah apa ya istilahnya tuh, alasan kita bersemangat bangun pagi setiap hari. Kayak kita bangun tuh semangat nih gitu kan, hari ini mau melakukan apa nih gitu. Karena orang sudah menemukan ikigai tadi. Bahkan katanya di Jepang gitu, banyak orang yang hidupnya itu lama dari segi umur karena mereka itu menemukan atau menjalani hidupnya dengan ikigai tadi. Jadi secara konsep tadi ya, ikigai itu adalah alasan kita bersemangat hidup setiap pagi gitu, setiap harinya gitu, atau bangun setiap pagi itu ada semangat karena kita menemukan ikigai.
Ikigai itu mempunyai 4 konsep nih teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Ikigai itu ada diagramnya, ada 4 lingkaran ini gitu kan. Yang pertama teman-teman, kalau kita mau menemukan ikigai, kita harus tahu apa yang benar-benar kita sukai. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu nih gitu kan, hal-hal yang membuat teman-teman tuh bahkan nggak dibayar pun ya emang suka lah gitu melakukan hal itu. Bahkan kadang-kadang lupa waktu juga, intinya suka aja sama hal itu. Nah, setelah teman-teman suka sama hal itu, teman-teman harus jadi expert di situ, orang yang ahli di bidang itu. Jadi selain suka, teman-teman ahli juga. Nah, inilah yang dinamakan dengan passion tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Kita ahli di situ, kita suka juga di situ. Namun teman-teman nggak cukup sama passion tadi, kita juga butuh dong namanya hidup gitu. Hidup itu butuh duit juga. Untuk bisa sustain gitu kan ya, dalam menjalani aktivitas yang kita sukai, yang kita bakati gitu kan. Bisa nggak sih aktivitas itu dimonetisasi, menghasilkan uang gitu kan, dibayar sama orang supaya berkelanjutan gitu kan. Ya kan kadang-kadang kita suka, kita ahli tapi nggak ada hasilnya, itu jadi gimana gitu kan ya. Makanya perlu juga teman-teman ya untuk memonetize gitu kan, agar supaya kemampuan dan juga kesukaan kita tadi bisa jadi uang gitu kan, bisa dibayar sama orang. Dan nggak cukup 3 tadi, ada satu lagi yang penting juga, yaitu berkaitan dengan tujuan. Apa sih yang dibutuhkan dunia dari kemampuan, dari kesukaan, dari yang sudah dimonetas kita ini? Dibutuhin dunia nggak sih gitu kan? Nah, ada marketnya nggak sih? Menyelesaikan masalah nggak sih? Ada misi gitu di situ kan. Di sini ya di diagram juga ada masing-masing gitu. Kalau gabungan dari kesukaan dan keahlian itu namanya passion. Kalau keahlian digabungin dengan hal yang dibayar, nanti bisa dibayar itu namanya profesi, dan yang lain-lain juga teman-teman. Intinya kita harus bisa menemukan hal itu supaya tadi itu gitu, kita bersemangat untuk hidup gitu kan, bersemangat untuk bangun di pagi hari karena ada alasan itu, karena sesuatu yang kita kerjakan itu kita suka, kita ahli, dibayar juga, lalu memang itu menyelesaikan menjadi solusi atau menyelesaikan masalah di masyarakat di orang banyak. Itu luar biasa banget. Jadi cobalah selagi masih muda, terutama buat teman-teman yang masih muda, temukan hal tadi itu kan, yang namanya ikigai tadi, karena itu membuat jiwa kita tentunya lebih merdeka gitu kan ya dong ya pastinya, karena kita suka, kita pun ahli di situ, dibayar pula dan bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Jadi itulah teman-teman sharing kali ini berkaitan dengan passion, lebih tepatnya berkaitan sama ikigai. Temukan ikigaimu, jadilah pribadi yang merdeka. Kenali diri, kenali lingkungan, mulai berperan. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.